Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa al-istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah banyak memberi kenikmatan-kenikmatan, khususnya kenikmatan iman, Islam, sehingga Allah gerakkan kalbu kita untuk datang ke majelis ilmu ini untuk thalabul ilmi, dan mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu kita menambah keilmuan kita dan menambah keimanan kita dan menambah kewawasan kita. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidup kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah istiqomahkan kita setiap Sabtu subuh untuk duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan jangan pada hari ini aja, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah selalu tetapkan istiqomah kita sampai akhir hayat nanti, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah, kajian di pekan ketiga yaitu kajian tematik yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Wiono. Kita doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Untuk tema yang disampaikan beliau yaitu pembuka kebaikan dan penutup kejahatan. Sebelum kajian dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Maskur Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Rasulullah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para haji, para hajah, para ustadz, para ustadzah, wabil khusus ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah,
Mari sama-sama di kesempatan yang Allah muliakan ini kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, dan salah satu bentuk rasa syukur kita pada kesempatan kali ini adalah sama-sama kita menggunakan nikmat sehat kita, nikmat umur kita dalam rangka taat kepada Allah. Kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan juga kita lanjutkan dengan melaksanakan kajian Islam, majlis ilmu, majlis dzikir, majlis taklim ini. Maka mudah-mudahan ini bentuk rasa syukur kita yang Allah ridhoi, yang dengan ridhonya Allah semoga Allah terus menambah nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, kekasih kita semua, kecintaan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat salam juga Allah limpah curahkan kepada keluarga Rasulullah yang mulia, kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang setia, dan mudah-mudahan kita semua umat Rasulullah yang bermujahadah untuk istiqomah kelak akan mendapatkan syafaat dan cintanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kaifa halukum jami'an, apa kabar semuanya Pak Bu? Alhamdulillah, semoga jamaah dan warga Masjid Al-Muhajirin baik yang bisa hadir di masjid tercinta ini dalam mengikuti kajian subuh maupun yang menyaksikan kajian subuh ini melalui wasilah media online, yaitu lewat Facebook ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semua baik yang hadir maupun yang menyaksikan via online, semuanya Allah berikan keberkahan, Allah tambahkan rahmat, dan Allah tetap jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahmati Allah, kita Masya Allah tabarakallah sudah masuk bulan Sya'ban. Sebagai pendahuluan dari kajian kita, di antara Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita di bulan Sya'ban itu, Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya riwayat Nasa'i nomor 2357 dan disahihkan oleh Albani, Rasulullah bersabda, dzalika sahrun yaqfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, dilupakan oleh kebanyakan manusia yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, jadi tadabbur dari hadis ini, kenapa bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan dan dilalaikan oleh kebanyakan manusia? Karena dia diapit oleh yang pertama, bulan Rajab adalah Syahrul Haram, ya kan, bulan yang mulia. Kemudian yang setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Rasul pernah bersabda, qad adallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Ya, jadi bulan Ramadan itu Rasulullah mendefinisikan sebagai bulan yang sangat agung, syahrun azimun syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, jadi karena dia berada di antara dua bulan yang sangat baik itu, maka seolah-olah dilupakan oleh manusia. Lupakan dalam sisi apa? Dalam sisi amaliyah ibadah. Makanya ada sahabat Rasulullah yang ketika dalam sebuah sumber disebutkan fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama sahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Ini dalam Bukhari Muslim. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa kami tidak pernah melihat Rasulullah itu puasa full sempurna dalam sebulan kecuali Ramadan, karena memang wajib, ya kan, gitu. Jadi Rasulullah tuh kalau puasa sunnah nggak pernah tuh dalam sebulan full, nggak pernah, ya kan. Rasul tuh yang puasa sebulan full itu adalah di bulan Ramadan. Nah gitu. Dan kami tidak pernah melihat Rasulullah puasa sunnah itu yang banyak kecuali di bulan Sya'ban. Gitu. Jadi Rasul itu kan hobi puasa sunnah, dan paling banyak puasa sunnahnya bulan Sya'ban. Saking Rasulullah betul-betul memperhatikan bulan Sya'ban. Nah, jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan bulan Sya'ban juga ini yang harus kita jadikan motivasi apa nih? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1390, Rasulullah bersabda, innallaha
la yaqtali'u fi lailatin nisfi min Sa'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa musyrikin au musahhinin. Atau kama kala Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, itu mengampuni dosa-dosa makhluknya, karena malam itu diangkat amalan kepada Allah, ya kan? Dan Allah mengampuni dosa-dosa hambanya, kecuali yang nggak diampuni siapa? Jadi malam pertengahan bulan Sya'ban itu Allah mengampuni dosa-dosa orang beriman, kecuali siapa yang nggak diampuni? Pertama, orang yang melakukan kesirikan, kemusyrikan, sholat tapi syirik, Islam tapi syirik, iman tapi syirik. Ada nggak? Ada. Dalam surat Yusuf 106, ada Pak Yusuf datang. Surat Yusuf 106, wa ma yu'minu aktaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka, kalau sebagian besar, banyakan apa didikitan? Banyakan, mayoritas, mayoritas. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan menyekutukan Allah. Hati-hati nih, makanya orang beriman itu, makanya ini hadis ini selaras dengan hadis qudsi ketika Allah SWT berfirman, wahai hambaku, ya jika engkau datang menemuiku dengan dosa sepenuh langit, maka aku tidak peduli asalkan engkau tidak menyekutukanku, niscaya akan aku berikan ampunan seluas langit juga. Makanya orang yang menyekutukan Allah tuh aman kepada Allah gitu ya. Kenapa? Kok ada orang sholat menyekutukan Allah? Ada, dia sholat masih pakai jimat. Tahu jimat Bapak Ibu? Jimat bentuknya banyak ya. Jimat itu dari kata apa? Azimah. Azimah jadi jimat. Azimah itu apa? Azim, agung. Yang agung itu apa? Yang azim, Quranul Azim. Al-Quran tuh. Makanya kalau jadi jimat, Al-Quran aja, dan jimatnya Al-Quran di hati dan dihafal. Makanya ruqyah syariah itu adalah ruqyah dengan Al-Quran dan doa-doa ma'thur dari Rasulullah. Doa ma'thur itu adalah doa-doa yang doa itu ya sanadnya sampai ke Rasulullah, dibaca oleh Rasulullah. Bukan doa kita Bismillah itu kenceng, Bismillahirrahmanirrahim, kesana-sana setan gundul, setan gondrong, nggak ada itu. Itu contohnya, orang sholat masih pakai jimat, itu syirik, gak diampuni itu malam itu. Contohnya apa lagi? Orang sholat tapi masih kedukun. Bapak Ibu, ya sekarang apalagi udah lewat ya, lagi colak-calek, ya kan begitu ya. S1, S2, S3 kedukun Pak biar menang gitu kan. Nah ini yang kayak gitu Pak. Maka ayo bersihkan akidah kita, bersihkan tauhid kita. Kita itu udah full 100% yakin, percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan manfaat kepada kita dan bisa menghilangkan mudarat pada diri kita. Kalau kita sehat itu dari Allah. Olahraga jalan mencapai kesehatan. Kalau kita sehat itu dari Allah. Berobat itu adalah jalan mencari kesembuhan. Adapun kesembuhan adalah dari Allah gitu. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat bahaya pada diri kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar untuk menghilangkan mudarat adalah ikhtiar manusiawi. Takdirnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, kalau kita udah tauhid begini, udah akidahnya kita bersih dari syirik, udah lurus begini, Masya Allah, tabarakallah, nggak akan disiksa oleh Allah. Dosa-dosa kecil pasti diampuni oleh Allah. Makasih Ustaz. Ini Bapak dan Ibu, makanya gitu kan, tiap malam nisfu Sya'ban diampuni semua dosa kecil kita setahun, diampuni selama kita tidak syirik. Ini penting Bapak Ibu. Ayo sekarang yang punya jimat keluarin, ntar selesai pengajian kita bakar, akhirnya kita minum bareng-bareng. Enggak katro Ustaz. Udah Pak gitu Pak,
Harus begitu tauhid itu. Karena tauhid yang kuat seperti itu, ya. Karena tauhid yang kuat seperti itu, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Karena tauhid yang kuat seperti itu, Nabi Yunus mudorok berada di 3 kegelapan. Kegelapan malam yang pertama, yang kedua kegelapan laut semakin dalam semakin gelap, yang ketiga kegelapan di dalam ikan paus, ya kan? Tapi karena tauhidnya kuat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Allah selamatkan. Apalagi cuma tompes. Apalagi cuma kempes. Insya Allah dengan tauhid kita ikhtiar, Allah isi, amin. Kan udah doa tadi sholat, warzuqni. Saya kalau sholat sunnah lagi tompes Ustaz, warzuqni 3 kali. Sampai nangis. Ngapain nangis sama hamba? Ngutang-ngutang. Dia nangis sama Allah. Warzuqni. Habis itu hujan deras biasanya. Itu Bapak, tauhid Bapak Ibu penting. Makanya biar malam nisfu Sa'ban besok kita diampuni oleh, makanya malam nisfu Sa'ban kuatin amal ibadah sendiri-sendiri, silakan di rumah sendiri-sendiri, di masjid silakan. Adapun saudara kita yang bareng-bareng ya monggo saja. Kita mau udah selesai dengan khilafiyah, ya kan? Itu tingkatkan ibadah, sholat sunnah, mau sholat mutlak, ya kan, mau sholat witir, kan gitu banyak. Nah ini kaum muslimin rahim. Yang kedua, siapa yang nggak diampuni? Musahinin. Siapa musahinin? Orang Islam yang masih berantem, bertengkar. Makanya orang Islam tuh boleh bertengkar nggak? Boleh. Cuman ada rondenya. Rondenya 3 hari, gitu kan. Kalau udah 3 hari harus saling islah, saling memaafkan. Wah, agak gitu. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, makanya itu harus salamatus sudur, lapang dada. Makanya karakter orang bertakwa itu apa? Wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya kan? Kadang-kadang kita, Pak Ustaz, saya nggak bisa disindir hati saya. Iya. Tapi buat surga, buat ampunan Allah, Bu, Pak, itu kita ingatnya. Oh Ustaz, saya udah menyangkut harga diri. Iya. Tapi ini buat surganya Allah, buat ampunan Allah. Itu. Masya Allah, jadi ini salah satu momentum yang nanti nisfu Sa'ban kita bagaimana ya kalau kita ada sama, kadang kita gini sih sama temen soulmate banget, sama temen akrab banget, ngopi 11 berdua, sama saudara, sama keluarga kadang-kadang, minjemin uang sama temen gampang banget, kadang-kadang sama saudara sama keluarga susah banget, ya keluarganya juga, saudara juga kadang-kadang ya ngutang udah 3 kali gak dibalik-balikin masih ngutang lagi. Ya Bapak Ibu ya, Masya Allah, nih kesempatan. Makanya di bulan Sya'ban ini Bapak dan Ibu yang harus kita tuh harus meningkatkan amal ibadah. Yang pertama apa? Tingkatkan kualitas ibadah wajib. Yang wajib jangan ditambahin kualitasnya, makanya bukan kuantitas. Tingkatkan kualitasnya. Kalau kuantitas sholat zuhur udah 4 ditambahin kuantitas jadi 5 bid'ah itu ya. Tingkatin kualitas ibadah wajib. Wajib yang melekat sama kita orang Islam tiap hari itu apa? Sholat 5 waktu. Ini tingkatin kualitasnya. Maka tanda orang yang meningkat kualitas sholat 5 waktu ini apa? Ada 3. Yang pertama, dia shollu fi awalil wakti. Dia sholat di awal waktu. Ini tanda kualitas ibadah wajibnya meningkat. Yang kedua, dia melakukan sholat di tempat azan dikumandangkan. Di mana azan dikumandangkan Bapak Ibu? Masjid dan musola. Oh itu tandanya dia makin meningkat kualitasnya. Yang ketiga, dia melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau 3 indikator ini ada, berarti kita telah bisa meningkatkan kualitas ibadah wajib kita, terutama sholat, Bapak Ibu. Yang kedua, meningkatkan kuantitas ibadah sunnah kita. Kuantitasnya tambahin, kapasitasnya tambahin. Kalau tadinya kita biasanya tahajudnya paket minimal 2 tahajud 1 witir, ya ini Masya Allah nih. Ini berarti dia dapat kemuliaan apa nih?
kemudian sepertiga malam terakhir yang paling terakhir. Ya kan gitu kan. Kan ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit bumi mendengarkan hambanya yang meminta istighfar dan lain sebagainya. Nah, kalau biasa paket apa namanya hemat ini yang 2 tahajud 1 witir kan udah hampir subuh. Berarti sepertiga malam terakhir. Ya, tambahin tuh tahajudnya, tambahin witirnya, mulai tuh Pak di Sya'ban ini, ya sunnahnya tambahin yang lainnya lagi, ya kan gitu. Terus tilawahnya tambahin, terus puasanya monggo tambahin. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu kita tingkatkan ya kapasitasnya gitu. Kemudian apalagi banyakin sedekah, banyakin zikir, dan tadi itu ya silaturahim dan saling memaafkan supaya itu tadi tuh nisfu Sya'ban kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah ya, supaya kita nggak kehilangan momentum. Ini hanya tadzkirah, mengingatkan ya, itu kayak kata Imam tadi, innama hadhihi tadzkirah, sesungguhnya ini adalah sebuah peringatan buat kita. Nah Bapak dan Ibu, ini tema kita nih, pembuka kebaikan dan penutup keburukan di akhir zaman. Wow. Pas nih habis pemilu bahas akhir zaman. Yang menang biar ingat akhirat, yang kalah biar ingat akhirat, yang curang juga biar ingat akhirat. Udah, pokoknya kita ngasih nasihat aja Pak di masjid. Nasihat buat kita semua. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Islam itu adalah ad-dinul Islam, agama Islam, aturan Islam itu mencakup 3 aspek, 3 aturan. Yang pertama aturan akidah, yang kedua aturan syariah, yang ketiga aturan muamalah. Nah, pada aturan atau aspek akidah ini adalah aspek agama yang menyangkut masalah keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, para nabi dan rasul, hari akhirat dan takdir. Nah, ini adalah aspek akidah gitu. Ini aspek yang paling penting. Kalau aspek akidahnya seorang muslim itu baik, kuat, kokoh, maka insya Allah syariahnya, ibadah akhlaknya, dan muamalahnya pun akan baik. Ya, jadi kalau akidah ini hubungan kita dengan Allah, ya, gitu. Syariah juga hubungan dengan Allah. Kalau muamalah ini hubungan antara manusia dengan manusia, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Di antaranya apa? Tidak beriman seorang hamba apabila dia tidur dalam keadaan kenyang, namun tetangganya tidak bisa tidur karena lapar. Apapun agama tetangganya, ini muamalah. Dalam aspek muamalah semua agama sama. Ada nggak agama yang memerintahkan penganutnya untuk mencuri? Ada nggak? Nggak ada. Maka pada aspek muamalah semua agama sama. Tapi kalau ada kalimat semua agama sama, jangan main benerin aja. Karena pada aspek akidahnya sama apa enggak? Enggak. Aspek ibadahnya sama enggak? Enggak, gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu liberal. Udah sama semua akhirnya apa? Dia pakai jilbab ikut bawa salib ketika Natalan. Karena dia harusnya akidahnya dan ibadahnya beda, gitu loh. Jadi oke, sama dalam aspek muamalah. Gitu. Semua agama memerintahkan ya saling menghormati sama manusia, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi betul sama pada aspek muamalah. Bismillah. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Hari kiamat pasti datang. Dalam surat 40 ayat 59, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, jadi kebanyakan manusia nggak beriman sama hari kiamat. Bener nggak Pak Bu? Faktanya bener. Kan saya sering bilang, tahun 2020 itu informasi dari PBB jumlah manusia 7,7 miliar. Menurut udah 8 miliar kali sekarang ya. Yang beriman tuh 2 miliar sama Allah yang Islam. Yang nggak beriman 5,7 miliar. Berarti banyakan yang percaya sama akhirat sama enggak? Banyakan yang enggak, 5,7 miliar nggak percaya, nggak beriman sama akhirat, kan gitu. Nah, ini Pak ya.
Dalam surat Al-Ahzab 63, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Di zaman Rasulullah, dari zaman 14 abad yang lalu, Allah udah katakan kiamat itu udah dekat gitu ya. Tapi 14 abad, makanya nggak usah terlalu bahas akhir zaman, nggak usah terlalu aduh piye ki utang masih banyak, cicilan masih banyak, nggak usah. Yang penting ikhtiar terus gitu loh, ibadah tingkatin gitu. Justru ketika kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat, ya kita buat motivasi iman kita semakin tambah ibadah gitu ya. Oke. Nah, orang kafir tidak percaya hari kiamat. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Tuh, orang yang ingkar sama hari kiamat mengatakan hidupnya cuma hidup di dunia saja. Inilah orang-orang materialistik, Pak. Orang-orang materialistik itu orang-orang yang dia tuh intinya kehidupan ini matre, bersifat materi. Yang bersifat imateri dia nggak percaya. Yang sesuatu yang harus diimani oleh hati dia nggak percaya. Gitu. Makanya kan begitu orang-orang komunis itu kan ketika mendoktrin anak-anak SD itu kan, ketika di sekolah-sekolah di tempat-tempat bencana itu kan gitu kan, itu coba anak-anak merem semua, merem. Sekarang minta sama Tuhan, Tuhan minta permen, doa semua, Tuhan minta permen gitu kan. Sekarang dilihat tangannya ada permen nggak ada, berarti Tuhan tuh nggak ada gitu kan. Nah, sekarang semua merem gitu. Ya kan, tangannya kan suruh buka gini, bilang Bu Guru minta permen, Bu Guru minta permen, dikasih tuh tangannya atu permen. Sekarang buka matanya, buka, tangannya ada permen nggak? Ada, berarti Bu Guru ada, Tuhan nggak ada. Itu orang materi begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Bismillah. Sementara orang Arab Badui ketika ditanya tentang keberadaan Tuhan, keberadaan eksistensi Allah, gampang jawabnya, logika banget. Kenapa kamu percaya sama Allah yang nggak kelihatan? Kenapa kamu percaya sama Tuhan yang nggak kelihatan? Apa jawabnya? Adanya tai onta, kotoran onta menandakan adanya onta. Gitu aja. Adanya kotoran onta, maaf tainya onta, itu menandakan ada onta. Kalau ada kotoran onta berarti ada ontanya, ya enggak? Dan apa? Adanya alam semesta ini menandakan ada yang menciptakan alam semesta ini. Masuk akal. Gitu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kita ini sudah terlanjur wujud, ada, diadakan. Pasti ada yang mengadakan. Kan gitu ya. Oke. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja, dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Tuh Pak, Bu, kata mereka. Ya, wa manahnu bimab'utsin. Mati ya mati udah. Kita akan dibangkitkan gitu kan, kata mereka. Nah, maka Allah sudah menyebutkan bahkan jari jemari yang setiap orang berbeda pun Allah satukan kembali. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulang mereka? Apakah manusia mengira bahwa mereka nggak dibangkitkan? Ya kan? Bukan demikian kata Allah. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jangankan mata yang mirip-mirip, jangankan hidung yang sama-sama bolong dua ngadep ke bawah. Kalau ngadep ke atas hujan ribet. Ya kan Bapak Ibu? Jangankan rambut yang sama-sama hitam, sama-sama pirang, sama-sama putih. Karena kita semua sudah sekarang alhamdulillah sudah kembali ke dunia putih. Berpindah ke dunia putih dari dunia hitam. Ya kan? Jangan itu yang sama. Kakinya dua, tangannya dua. Ya, Allah ciptakan kembali, susun kembali dengan sempurna apa? Jari jemarinya. Jari jemari itu Bapak Ibu, di situ ada sidik jari. Sidik jari setiap orang sama apa enggak? Enggak sama. Itu pun Allah ciptakan. Ya kan? Ilmu tentang penyelidikan kriminal hari ini, di antara yang cepat mengungkap suatu kriminal adalah dengan fakta sidik jari. Nah, kalau yang susah, yang beda aja setiap manusia Allah ciptakan lagi sidik jarinya, apalagi alat bukti yang lainnya lebih gampang diciptakan oleh Allah. Gitu ya, Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Waktu terjadinya kiamat hanya Allah yang tahu.
Ya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kiamat itu kapan yang tahu cuma Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sok tahu, kepo. Saking keponya, dulu ada satu suku namanya suku Maya yang yakin banget kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kiamat sendiri mereka akhirnya. Ada yang tahu itu kan. Kiamat sendiri akhirnya. Kan gitu. Suatu aliran sesat yang di Jepang yang meyakini pada suatu saat terjadi kiamat, bunuh diri massal karena yakin akan kiamat. Ya kiamat sendiri akhirnya. Ya kita masih bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa asik lah hidup di dunia ini, ibadah, nikmat lah kalau kali gitu. Dia udah mati duluan. Nah itu kan Bapak Ibu kadang tahu. Nah sebelum hari kiamat tiba ada tanda-tandanya. Ini yang penting, tanda-tandanya. Ya, yang Allah kasih tanda-tanda, yang Allah bocorin tanda-tandanya. Yang Allah bocorin bukan harinya, kapannya, jamnya, waktunya, tapi yang Allah bocorin tanda-tandanya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba. Karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka, kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang? Kalau kiamat sudah datang, tanda-tandanya nggak manfaat. Manfaat tanda-tanda kiamat itu adalah untuk kita ambil sebagai pelajaran. Ini tanda-tanda kiamat. Ayo mendekat kepada Allah. Ini tanda kiamat, ayo semakin kuatkan iman. Gitu, itu baru manfaat. Lah kalau kiamat udah datang, tanda-tandanya nggak manfaat lagi. Justru tanda-tanda itu kita manfaatkan sebagai tadhkirah, sebagai pengingat kita, Bapak Ibu rahimakumullah gitu. Nah ini nanti ada kaitannya dengan manusia pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ini ya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, hadis arba'in tentang tanda kiamat nih. Ketika suatu saat Rasul sama sahabat lagi ngumpul di masjid apa Bu? Namanya Nabawi. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian sebar putih, berwajah bagus, ya, datang ke majelis Rasulullah, ya kan? Dan tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasulullah dan apa? Dengkul ketemu dengkul, duduk di hadapan Rasul. Kalau suami istri dulu adu dengkul ya. Dulu Kus-Plus adalah judul lagu adu dengkul Pak ya. Bu, Kus-Plus Bu. Kita era 60-an ya. Kus-Plus sudah meninggal semua. Jadi gitu, duduk gitu. Ya. Kemudian orang tadi berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan." Jadi dia bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Dijawab sama Rasul. Begitu dijawab, orang ini berkata, "Sodakta, apa benar ya Rasul, ya Muhammad." Sahabat tuh bingung. Sahabat bingung semua. Ini orang tahu-tahu ke depan Rasul dan sahabat nggak kenal gitu ya. Tahu-tahu nanya. Begitunya dijawab, benerin gitu kan. Udah ditanya semua tuh, Islam ditanya, iman ditanya, ihsan ditanya, bener semua, ya. Maka orang tadi yang ternyata Jibril bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah." Wahai Muhammad, kapan kiamat? Gitu. Apa jawab Rasul? Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu artinya apa? Nggak tahu gitu. Gitu kan. Ana la adri, saya nggak tahu gitu kan gitu. Kemudian dia bertanya lagi. Orang tadi, "Ya Muhammad, sebutkan kepada aku tanda-tandanya." Nah, ini di antara tanda-tandanya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Maka ketika ditanya tanda-tandanya, ya kan? Maka Rasulullah menjawab apa nih? Jika seorang hamba, ya, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, miskin dan penggembala domba,
kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Nah, ini tanda-tandanya Rasul menyebutkan, ya. Gitu. Kemudian orang itu berlalu dan aku berdiam sebentar. Kemudian beliau Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasul bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian. Jadi ini Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat itu buat tadkirah buat kita. Nah, yuk kita nih. Jika seorang hamba melahirkan tuannya, maknanya apa? Menurut tafsir di sini artinya apa? Terjadi krisis moral Bapak Ibu, sehingga banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Mereka memperlakukan orang tuanya seperti perlakuan tuan kepada budaknya. Kalau krisis moral mah udah tanda akhir zaman. Pokoknya tanda kiamat mah banyak. Ini kita membahas dan mentadaburi yang disampaikan dalam hadis arba'in. Kalau di antara tanda kiamat mah banyak. Diutusnya Nabi Muhammad itu, dan itu merupakan tanda kiamat. Dan wafatnya Rasulullah merupakan tanda kiamat. Kenapa? Rasulullah wafat, terputus tuh udah wahyu terputus, itu tanda kiamat udah. Gitu kan? Nah, ini berkenaan dengan tanda kiamat dalam hadis arba'in. Ini Pak, krisis moral Pak. Hari ini krisis etika Pak Bu. Ya, krisis moral, krisis etika, krisis akhlak, krisis adab. Apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu output dari proses mempelajari ilmu pengetahuan. Adab, makanya peradaban. Peradaban modern kan gitu. Peradaban modern Bu, handphone tinggal toel. Belanja tinggal toel. Kan di antara tanda-tanda kiamat apa? Ya, pasar tuh jadi mudah. Pasar tuh jadi gampang. Mau makan toel. Yang penting saldo unlimited. Itu mah karakter jamaah muhajirin semua. Amin. Itu ya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Dari ini ya, krisis etika, krisis itu ada peradaban. Kalau akhlak apa? Akhlak itu output daripada mengamalkan Islam. Kalau kita ngamalin sholat, ngamalin puasa, ngamalin syariat Islam, lahirlah akhlak. Gitu. Maka peradaban tanpa akhlak hancur. Lihat peradaban kaum Ad, kaum Samud, kaum Iromadatil Imad, kan gitu. Ya kan? Hancur semua peradaban, dia lebih hebat. Tapi karena mereka nggak mengamalkan agama, nggak ada akhlaknya. Yang kemarin 3 manusia yang hidupnya keren banget hidupnya, semua orang pengen kayak dia, hari ini nangis-nangis di kuburan, kan gitu. Pertama Fir'aun, orang yang sangat berkuasa, saking berkuasanya, saking hebat kekuasaannya, pernah ngumpulin rakyatnya, semua dikumpulin, dan dia ceramah. Apa isi ceramahnya? Hei rakyatku, wa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Nggak ada yang berani protes rakyatnya, ngaku Tuhan, gitu kan. Paling banter di muhajirin, mengaku Imam Mahdi, tapi nggak ada. Kalau ada kacau, dicari ustadznya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, nangis-nangis di kuburan. Peradabannya keren, tapi ilmu agamanya nggak ada, akhlaknya binasa. Yang kedua, Korun Bapak Ibu itu orang, semua orang hari ini pengen kayak Korun, orang paling sukses ekonominya, kan gitu. Ya, saya kan cerita ya, 2 bulan lalu saya ngisi syukuran jamaah itu, syukuran rumah di Simpruk di Poris, pas depan Masjid Al Hidayah. Dia ambil 2 kapling, dibangun jadi 1. Ya kayak gini lah, lebih gedean lagi. Katanya, Pak, rumah alhamdulillah Bapak berkah nih. Gede Pak ya, gede. Kunci rumahnya kecil apa gede Pak? Kecil Pak Ustadz, candain begini. Kunci rumahnya kecil. Lah kalau kunci rumah segede laptop, kemana udah bawa tas. Gitu ya. Nah, Korun itu asetnya, emasnya, peraknya, ya kan, barang-barang mewahnya itu disimpan di gudang. Gudangnya itu, kuncinya itu yang bawa itu ratusan onta. Kuncinya yang kecil-kecil tadi. Tapi lihat, peradaban materinya sukses, tapi akhlaknya nggak ada, binasa, hancur Bapak. Makanya bener, ya kan, sekuasa apapun kita, akhlaknya ada di situ. Setinggi apapun jabatan kita, kedudukan kita, akhlak harus hadir di situ. Ini krisis moral Bapak Ibu.
Perkara rumah anak gugat orang tua. Waduh, itu kan repot. Fenomena anak gugat orang tua ke pengadilan, bukti lunturnya etika, moralitas dan sebagainya. Saya akan menuntut orang tua saya karena melahirkan saya. Amit-amit ya Bang Bayi. Bapak Ibu, udah hancur lah. Nah, karena di antara tanda kiamat tuh gini, ada remaja. Di antara tanda kiamat tuh gini, teman sama teman akrab, tapi sama orang tua nggak akrab. Itu tanda kiamat. Ini kalau sama CS sama teman akrab banget, tapi sama orang tua jauh nggak akrab. Itu tanda kiamat. Ya kan? Padahal kalau perintah birrul walidain, berbakti atau mendekat ke orang tua itu adalah perintah agama. Nah, jadi yang bagus gitu. Ke orang tua lebih akrab, ke teman juga akrab, itu bagus. Tapi kalau mau akrab sama teman, cari teman yang memang dia aman buat kita akrabi. Karena ada teman, karena agama seseorang tergantung agama temannya. Coba adik kalau lagi jalan berdua atau bertiga sama temannya, tes dah temannya baik apa enggak. Kalau lagi jalan berdua atau bertiga, waktu ada azan berkumandang, tes mereka ngingetin buat sholat enggak. Kalau mereka ngingetin buat sholat, berarti itu bagus diakrabin. Dan kalau anda pas ngeliat nggak ada yang ngingetin sholat, adik harus ngingetin mereka sholat, begitu ya. Jadi gitu. Jadi tanda kiamat tuh gitu ya kan? Karena teman sekolah gitu kan, sama temen, joyous banget, makan batagor sepiring berdua. Tapi sama orang tuanya jauh, nggak boleh. Sama orang tua harus lebih akrab gitu kan. Nah ini ya, jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, menurut tafsirnya apa? Kehidupan yang jungkir balik. Banyak nih, ini saya sampaikan hadis arba'in ya Bapak Ibu ya, maaf, ini saya sampaikan hadis arba'in. Banyak orang bodoh menjadi pemimpin, pemberian wewenang kepada orang yang tidak mempunyai kemampuan, harta melimpah, manusia banyak yang berlaku sombong dan foya-foya, bahkan mereka saling berlomba dalam meninggikan bangunan dengan penuh kebanggaan. Itu kalau di media sosial melihat garasinya, Rolls Royce, apa bener ya? Ya, BMW, wah, masya Allah, dipakainya bingung tuh kita tuh, mobil ratusan makainya gimana gitu kan, apa Ferrari, ya kan, apalagi ya kayak gitulah, banyak banget kan, karena ini. Lah kita mah apa, masya Allah, skuter kita mah ya, alhamdulillah. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Ini kita sudah zamannya. Artinya apa, Bapak dan Ibu rahimakumullah? Ya, ini sebagai fenomena tanda-tanda akhir zaman. Nah, di sini Bapak dan Ibu, iman dan takwa bekal akhir zaman. Ketika terjadi fitnah di zaman tabi'in, Bapak dan Ibu tenang aja, kalau fitnah orang-orang dulu mah luar biasa, lebih berat. Fitnah kita hari ini mah insya Allah ya paling ngelihat ATM tuh fitnah. Ngelihat saldo paling kita gitu kan. Kita tenang aja Bapak Ibu, ujian kita mah nggak kayak orang dulu. Ya, ketika terjadi fitnah di zaman tabi'in, sebagian orang mendatangi Thalq bin Ubaid rahimahullah. Mereka berkata, fitnah pergolakan telah terjadi. Bagaimana kita bisa terlindung darinya? Maka Thalq menjawab, lindungilah diri kalian darinya dengan bertakwa kepada Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan terus meningkatkan takwa kepada Allah. Nih Pak, pusat untuk meraih dan meningkatkan ketakwaan nih, masjid nih, Majlis Taklim, ya kan? Majlis ilmu, tempat kita melayani umat yang duafa di sini. Masjid itu tempat untuk memperoleh, meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Masya Allah, Bapak Ibu ya. Bapak, kita kok semakin tambah umur, senangnya ngumpul di masjid, yang diomongin pasti insya Allah sesuatu yang baik, betul nggak? Ngomongin, kurang apa, makanya semakin kesini semakin maknyes. Sebulan sekali saya ngisi kesini, ada yang baru. Mudah-mudahan ke depan, ya sebulan sekali kesini, selalu ada jamaah baru. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semangat dakwahnya, tetangga diajakin semua, masya Allah, ya kan? Oke. Mereka menanyakan lagi, jelaskan kepada kami makna takwa itu. Thalq menjawab, takwa kepada Allah adalah engkau beramal menaati Allah berdasarkan petunjuk dari Allah, disertai dengan berharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat dengan petunjuk dari Allah, disertai dengan perasaan takut akan azabnya, kata Thalq bin Ubaid. Nah, di akhir zaman kondisi makin buruk.
Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf, kita tuh secara keimanan harus siap dengan kondisi yang semakin buruk, ya kan? Dulu Pak, yang namanya kita kemaksiatan itu sebelum zamannya media sosial, sebelum zamannya tontonan segala macam itu merebak gitu kan, itu maksiat bisa dihitung dengan jari. Bahkan manusia masih al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman, malu itu masih jadi nilai-nilai di masyarakat, betul nggak Pak Bu? Ya kan? Lihat sekarang korupsi dada-dada ya kan, merit by accident ya, senyum-senyum, bahkan kawin sama jenis dipromosiin kan gitu. Kondisi semakin buruk kan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika kondisi semakin buruk itu, pilihan menjadi baik atau buruk di akhir zaman. Ini Pak materi kita tuh. Saya menyampaikan materinya jadi anti klimaks ya di sini. Inna minan nasi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa inna minan nasi mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadayhi wa wailul liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Di sini Bapak dan Ibu ya, maka kita ketika melihat kondisi masyarakat hari ini, ketika melihat tanda-tanda akhir zaman yang ada hari ini, justru meningkatkan peluang kita untuk menjadi orang-orang yang menjadi pembuka pintu kebaikan. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi kunci kebaikan dan penutup pintu keburukan. Nih Bapak Ibu. Namun ada juga yang menjadi kunci keburukan dan penutup pintu kebaikan. Di sini stressingnya Bapak Ibu nih, motivasi kita hari ini. Bahwa ada manusia-manusia yang dia ini menjadi pembuka kebaikan. Tapi juga ada manusia-manusia yang menjadi pembuka keburukan. Ada manusia-manusia yang menjadi penutup keburukan, ada juga manusia-manusia menjadi pembuka keburukan. Nah, sementara kondisi akhir zaman semakin buruk. Makanya saya tanya Bapak Ibu, renovasi masjid baik apa buruk? Baik. Ya, majlis taklim baik atau buruk? Baik. Ngajak orang infak sedekah wakaf buat masjid baik atau buruk? Baik. Gitu kan? Masya Allah. Ibu-ibu misalnya rebutan snack kajian Sabtu subuh, baik apa buruk? Baik. Jam saya aja, Bu Haji nggak bisa saya aja. Oh saya aja. Saya lagi ulang tahun. Saya juga ulang tahun. Masya Allah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, gitu kan? Di sini Pak Bu, seburuk apapun zaman, seburuk apapun kondisi, maka perjuangan kita orang beriman apa? Mari jadi orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Ini Bapak Ibu. Masya Allah. Dan kita dikasih peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menjadi orang-orang yang membuka pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang Allah jadikan kunci kebaikan melalui kedua tangannya, dan celakalah bagi orang-orang yang Allah jadikan sebagai kunci keburukan melalui kedua tangannya. Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah ya. Maaf, DKM pasti tahu nih bagaimana proses kita membangun jamaah masjid ini. Pasti dari 4L, lu lagi. Lu laginya dulu paling subuh setengah sop, bener nggak Pak Haji? Awal-awalnya, bener nggak? Paling nggak banyak. Sekarang 4L-nya udah bingung. Lu-nya banyak banget. Lu lagi. Udah semakin banyak pintu-pintu kebaikan. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, albir yahdi ilal jannah. Kebaikan al-khair itu akan menunjukkan kita kepada surga. Makanya gini Bapak Ibu, Allah pengen kita husnul khotimah enggak? Lihat aja, makin tambah umur, kira-kira Allah makin bukakan pintu kebaikan atau enggak? Kalau makin tambah umur kok, Allah makin bukakan banyak kebaikan. Dulu saya sama masjid tuh kayaknya gimana? Sekarang ya Allah, kangen, rindu, mustaq. Gitu kan? Dulu saya sama tetangga tuh ngutang terus, sekarang ngutangin terus. Amin. Gitu Bapak Ibu. Saya dulu sama pengajian itu diajak ngaji susah. Sekarang saya justru ngajak orang-orang ngaji. Jadi datang juga pasti ngajak datang gitu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kalau semakin tambah umur kok semakin Allah tambah pintu-pintu kebaikan. Insya Allah tuh Allah sedang nuntun kita untuk husnul khotimah. Nah Bapak Ibu, karakter manusia pembuka pintu kebaikan gimana? Nih.
supaya kita lebih detil lagi sama diri kita. Bapak Ibu, ini cermin buat kita secara masing-masing ya. Ini bukan saya seolah-olah saya baik Bapak Ibu enggak. Bisa jadi Bapak Ibu lebih daripada saya. Ini tapi cermin buat kita semua. Karakter manusia yang membuka pintu kebaikan. Kalau di sini Bapak pengen milih jadi pembuka kebaikan apa pembuka keburukan, Pak Bu? Bu, pengen jadi pembuka kebaikan atau pembuka keburukan? Oke, pengen jadi penutup keburukan apa penutup kebaikan? Penutup keburukan. Oke, kalau kita sepakat bahwa kita sudah punya husnuzon sama Allah, kita minta dijadikan hamba Allah sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, maka karakternya seperti apa? Di sini jadi evaluasi buat kita. Rasul pernah bersabda sama sahabat, maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kalian? Para sahabat terdiam. Rasulullah pun mengulangi pertanyaan tersebut sampai 3 kali. Kemudian para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada kami siapakah orang yang terbaik di antara yang terburuk di antara kami. Apa kata Rasulullah? Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Apa kata Rasulullah? Manusia terbaik di antara kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari gangguannya. Manusia terburuk di antara kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain juga tidak merasa aman dari gangguannya. Ini dia kuncinya. Kalau manusia mengharapkan kebaikan kita karena dia mengenal bahwa kita orang baik, disitulah kuncinya bahwa kita pembuka itu kebaikan. Tapi kalau manusia udah nggak berharap kebaikan pada kita karena dia tahu tentang kita, ya itu. Maaf, ini kan kemarin lagi bangun butuh duit banyak. Kita tahu ada koruptor, tahu banget hasil dananya korupsi. Kira-kira DKM berharap nggak sama dia? Enggak. Kita tahu banget dia koruptor misalnya gitu kan. Kita tahu dia maling gitu kan. Enggak berharap. Maka Bapak Ibu ini, selama kita masih diharapkan kebaikan oleh orang lain, oleh keluarga, oleh saudara, oleh teman, berarti Allah akan menjadikan kita pintu-pintu pembuka kebaikan. Tapi kalau orang Islam, kaum muslimin udah nggak berharap kebaikan kepada kita, itu tandanya kita pembuka keburukan. Sama, maaf, Nabi Nuh ketika dakwah 950 tahun, akhirnya apa? Udah nggak berharap ada kebaikan bagi umatnya. Apa yang terjadi? Allah timpakan azab. Ini Bapak dan Ibu rahimakumullah gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada DKM berharap sama kita, alhamdulillah. Kayaknya udah sih ya. Kasihan jamaah sedekah dulu. Tapi ntar lagi Ramadan harus lebih banyak lagi sedekahnya. Maaf Bapak Ibu, apakah sedekah kita berhenti kalau masjid sudah selesai? Lah. Tidak. Apakah sedekah kita akan berhenti kalau masjid kasih udah banyak? Enggak. Kita terus bikin program-program kebaikan. Betul nggak Pak Bu? Maaf, sedekah itu adalah amal ibadah kita sepanjang hidup sampai husnul khotimah. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Gitu ya. Jadi yang bisa dengan harta dengan harta, yang bisa dengan tenaga, bisa dengan ide, ya kan gitu kan? Dengan doa dengan doa. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ini semua mudah-mudahan manfaat buat kita ya Bapak Ibu ya. Semoga Allah jadikan kita semua pembuka pintu-pintu kebaikan, amin. Dan semoga Allah jadikan kita semua penutup keburukan, amin. Allah tingkatkan iman takwa kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian yang disampaikan oleh Ustaz Wiono telah selesai. Untuk selanjutnya ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Tanya jawab interaktif. Ya, Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi mengatakan bahwa suatu benda itu musyrik, benda papak lah ya. Itu kalau kita lihat bahwa
ada seseorang itu mempunyai pesantren. Nah, itu dia biasa mengajak dukun-dukun santet. Tapi dia punya pesantren. Nah, dia waktu mengantar dukun santet itu pakai benda, saya tongkat atau keris. Ada gimana tuh Ustaz? Itu kan apa? Jelas kalau kata Ustaz tadi musyrik ya. Ada sedangkan dia bacanya la ilaha illallah atau salawat Nabi. Nah, itu satu pertanyaan dari saya. Yang kedua, saya sekarang masih lupa ya, dulu saya pernah dengar bahwa hadis Nabi mengatakan bahwa ada dua kata yang terhindar dari api neraka. Dan kira-kira apa itu dua kata itu Ustaz? Ya. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bapak diminum. Ini jamaah rahimakumullah. Ada suatu kondisi di mana seorang kiai punya pesantren dan kiai itu sering sekali atau pernah atau melakukan kantor terhadap sihir. Melakukan kantor terhadap sihir. Ketika melakukan kantor terhadap sihir itu sang kiai itu pakai benda, bisa tongkat, bisa keris, segala macam. Oke, siap. Sekarang gini, tidak semua benda itu identik dengan kesirikan. Contoh tongkat, Nabi punya tongkat gak? Itu ya kan, itu pertama. Keris, kenal Ustadz Salim Pilah? Kenal? Tahu ya Ustadz Salim Pilah, Ustadz dari Jogja, itu tauhidnya kuat. Keris sebagai sebuah khasanah kebudayaan, bukan sebagai wasilah melakukan kesirikan. Gitu. Sama contoh Ibunda Aisyah pernah mainan boneka, ya kan punya boneka kan, dalam hadis didiamkan sama Rasul kan, didiamkan sama Rasul, disetujui, ya kan gitu. Jadi tidak semua benda itu berkaitan dengan kesirikan gitu. Nah, kalau seandainya seseorang itu melakukan kantor sihir dengan cara ruqyah ghairu syar'iyah, maka memang di situ berdosa. Jadi gini, misalnya ya ini memang jadi kondisi di masyarakat begitu. Kalau mau menolak sihir, maka yang disyariatkan adalah dengan ruqyah syar'iyah, yaitu ruqyah dengan bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah. Nah, sekarang ini ada referensi Pak. Kalau ruqyah itu sebaiknya sendiri. Udah ada bukunya yang mengeluarkan Ustadz Faizar ya, lulusan Mesir, masih muda, ya kan? Itu bukunya ruqyah itu mudah. Beliau berkata, saya mengarang buku ini bukan supaya orang datang ke rumah saya ruqyah ke saya, tidak. Saya menulis buku ini supaya umat Islam bisa melakukan ruqyah sendiri, ruqyah mandiri. Karena memang yang namanya sakit ada dua, ada sakit fisik, ada sakit non fisik. Ketika sakitnya fisik, maka ada obat, dokter, putrek, ya kan. Ketika sakitnya non fisik, hati, maka di situ asyifa itu obat hati. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, itu ayatnya gitu. Jadi gitu Pak. Nah, ketika sakitnya non fisik maka ruqyah tadi gitu. Nah, di sini memang ujian Pak, maaf ujian. Buat orang yang sakit juga ujian di situ. Maka dengan adanya buku ruqyah itu supaya manusia nggak terjebak. Oh, kesono orang uang pinter gitu kan, kadang-kadang gitu kan ya. Nah, itu tuh. Jadi kita tuh bisa ruqyah sendiri. Ya, justru dengan baca-baca ayat Al-Quran, doa-doa ma'sur, ya itu perlindungan, maaf, pager. Kamu mau ke Jakarta? Emang udah bawa gaman apa sih? Senjata ya, senjatanya wapak, jimat segala macam begitu. Nah ini jimatnya itu Al-Quran itu gitu. Nah, jadi tidak semuanya begitu Pak. Tapi kalau melakukan itu jelas dilarang dalam Islam. Siapapun yang melakukan, karena gini, sihir itu bisa dipelajari dan berulang-ulang. Kalau mukjizat tidak setiap saat Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya kemudian bisa belah lautan, yo kita rekreasi ke sono, pukul enggak gitu ya. Kalau sihir bisa berulang-ulang gitu. Dan sihir itu dalam 102 Al-Baqarah memang setan itu
dengan sihir itu tujuannya apa? Menjadikan keluarga berantakan. Itu sihirnya setan, gitu ya. Itu Pak yang pertama. Nah kalimatnya apa? Nah ini berkaitan dengan tadi tauhid. Kalimat yang nggak akan disetuh api neraka, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, itu kunci surga. Tauhid inilah. Jadi gini Pak, maaf. Jadi orang tuh kalau tauhidnya bersih, tauhidnya kuat gitu ya, udah dosa apapun diampuni oleh Allah, nggak akan disentuh neraka Pak. Mungkin nggak orang tauhidnya kuat, akidahnya bersih ninggalin sholat? Nggak mau. Justru dia rindu sama sholat, kangen sama sholat. Mungkin nggak orang yang tauhidnya kuat dia nyakiti hamba Allah yang lain, nyakiti manusia yang lain? Enggak, dia takut sama Allah gitu. Jadi gitu kaitannya Pak. Tadi memang Pak, praktek-praktek itu memang banyak kan. Yang terakhir itu maaf, yang Gus apa tuh, yang rambutnya gondrong tuh kan gitu kan. Nah, gitu. Saya mau nyebut nggak tega Pak. Ya kayak gitu. Ya. Jadi ya begitu memang fenomenanya Pak. Kita hindari saja seperti itu, insya Allah. Jadi begitu Pak Haji. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Ustaz. Yang kedua udah dijawabnya. Itulah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu nggak akan disebut api neraka. Ada 4 golongan manusia yang nggak akan disebut api neraka. Ada hayyin, layin, qorib, sahal. Hayyin itu orang hatinya lemah lembut, nggak bisa ngelihat orang susah, lihat orang susah pengennya nolong, pengennya bantu, bukan nyukurin. Ada nggak Pak? Maaf, sekarang kan banyak nih yang nyukurin, ya kan? Yang nomor ini nyukurin nih kalah, ya kan? Itu kan? Enggak. Makanya hati-hati main medsos tuh. Medsos itu cerminan hati, cerminan iman. Ya kan gitu. Boleh kita dukung siapa saja, tapi hati-hati gitu ya, gitu. Kan gitu Pak. Gitu Pak. Pengennya hayyin. Lain apa? Tutur katanya baik. Enggak. Kalau ngomong tuh enggak nyakitin orang. Ya kan? Tuh, qorib itu apa? Deket Pak. Gampang dideketin. Rasulullah itu digandeng sama budak berwarna hitam, digandeng, Rasul nyaman aja. Sahal itu apa? Orangnya memudahkan Pak, memudahkan urusan orang lain, memudahkan. Hari ini jika bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nih tahdus bini mani. Ini saya kemarin kan yayasan kami kan, masya Allah Pak, ya Allah ada muhsinin wakaf Pak, yayasan kami buat bangun, maaf nih 1 M. Oh, terharu banget kami Pak. Nah itu dananya ada di satu bank. Itu prosesnya ya Allah, kami itu proses sebulan Pak, baru kemarin tuh Pak bisa berpindahan aset. Jadi gitu Pak, memudahkan gitu Pak. Ini ada 4 kelompok manusia yang tidak akan sentuh api neraka. Dua aliran yang nggak disentuh api neraka. Pertama, aliran orang darah yang berjuang di jalan Allah. Kedua, aliran air mata seseorang yang dia menyendiri, dia berzikir kepada Allah, ingat dosa-dosanya, dan dia menangis karena Allah. Itulah 2 aliran yang nggak akan disentuh api neraka, gitu Pak. Banyak barang siapa yang punya 3 anak perempuan, ya kan, dan dia ya dengan sabar mendidik menjadi anak yang solehah, menafkahi dengan yang terbaik, mendidik agama yang terbaik, maka dijamin surga. Ya kan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau 2 anak perempuan gimana? Rasul jawab apa? 2 anak perempuan juga. Loh kalau anak perempuan kan masya Allah Pak, bajunya aja ya. Coba bajunya kaos tipis jadi, lepis jadi ya. Perempuan kan masya Allah 3 lapis ya kan. Mau nikahin anak cowok kan kita yang datang ya. Ya kan, tinggal kasih duit udah beres. Kalau nikahin anak perempuan, ngurusin tendanya, prasmanan. Gitu ya. Jadi banyak Pak, insya Allah gitu. Termasuk apa? Kunci-kunci surga adalah ketika kita sering mendatangi masjid, karena Allah menyebut masjid itu rumahnya Allah gitu kan. Maka insya Allah sering datang ke masjid, ke rumah Allah, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya. Cukup. 2 pertanyaan yang diwakili oleh Bapak Yopi. Sebelum kita tutup, amanat dari pengurus renovasi tahap kedua pembangunan Masjid Al-Muhajirin, yaitu tempat duduk, toilet, dan sarananya. Saya bacakan dari nomor urut 22, yaitu Ibu Hajah Nuriana, 23 Abang CS, nomor 24 pedagang SD 7,
Ibu Nurjana 500.000, Abang Cahaya 100.000 rupiah, pedagang SD 7 61.000 rupiah, Bapak Saryo Singgih 500.000 rupiah, Rati Harum Sari 75.000 rupiah, Ibu Farida Group yaitu pedagang di RT 1 yaitu 206.000 rupiah, Bapak Muhammad Rijal Aulia 3 juta rupiah, Bapak Balkia Sidik 200.000 rupiah, Ibu Zulmaisan 250.000 rupiah, Ibu Nanti 500 rupiah, Ananda Rezendra Syafal Khairi yaitu cucu Bapak Haji Sutisna 100 rupiah. Alhamdulillah saldo sementara yaitu 18.332.000 rupiah. Semoga dengan infak sodakohnya besar maupun kecil Allah terima, dengan Allah ganti dengan keikhlasan, dan Allah ganti dengan rezeki yang lebih luas lagi dan pahalanya yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait masalah pembangunan renovasi masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dilimpahkan rezekinya yang lebih banyak lagi untuk niatkan kita untuk ibadah, terutama yang kita sangat butuhkan yaitu pembangunan renovasi masjid ini. Sebelum kita tutup kajian ada informasi untuk penarikan kenceleng ya infak sodakoh untuk operasional Masjid Al-Muhajirin. Penarikan kenceleng esok hari Ahad pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau jamaah di lingkungan warga RW 09 mohon disediakan kencelengnya di depan rumah, atau nanti kami sebagai pengurus DKM akan mengambil ke rumah bapak dan ibu. Dan mudah-mudahan dengan kita berinfak, kita termasuk berzihad di jalan Allah. Sebelum kajian pada pagi ini, marilah kita khususkan hatinya, kita ikhlaskan. Mudah-mudahan dengan duduk di majelis ini, majelis ilmu ini, kita menjadi keberkahan kita. Marilah kita tutup. Sebelum itu saya membacakan pantun. Depan rumah ada pohon mangga, Toyib. sebelahnya ada pohon suci. Jika ingin masuk surga, jangan lupa untuk mengaji. Jaga bahasa Allah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan setiap Sabtu subuhnya. Marilah kita tutup dengan membacakan kabar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.